hari ini gue excited banget. Gue datang lagi sebuah mobil GR Yaris ya, Toyota GR Yaris. Setelah kemarin yang ada di YouTube channel kita ngerjain GR Yaris warna putih. Kali ini kita kedatangan GR Yaris warna merah. Nah, ternyata kemarin yang kita kerjakan itu adalah spek yang IU atau importir umum yang tidak diimpor langsung oleh ATPM Toyota Indonesia, sehingga ada perbedaan beberapa spek dari horsepower dan juga dari beberapa perangkat parts yang ada di mobilnya. Hari ini kita akan bahas mobil yang ada di belakang kita ini adalah Toyota GR Yaris ATPM spec. Nah, di sini kita bisa lihat ruang mesinnya full standar. Jadi gue juga senang nih kerjain mobil yang masih full standar gini. Jadi kita bisa bebas ya berkreasi untuk masak apa aja di mobil ini. Nah, di mobil ini nih kita bisa lihat perbedaan yang sangat kentara itu adalah air intake-nya. Air intake standar ini berbentuk kotak, ya, jadi dalam ini adalah panel filter seperti biasa. Kalau kita buka ini, kita bisa lihat ini adalah masih menggunakan filter kertas ya. Mobilnya juga kilometer baru 1.500, jadi masih bersih banget. Ini akan kita gantikan nanti dengan air intake system dari Venturi. Nah, di sini perbedaannya yang sangat terlihat itu adalah ini boxnya ini kecil ya, kotak kecil gini, tapi dia sudah adopsi sistem closed box system. Jadi dia tidak dapat udara panas dari ruang mesin, dia dapat udara langsung dari grill depan sehingga lebih adem. Nah, nanti penggantinya juga harus tetap seperti ini. Kita nggak mau malah menjadi hot air intake yang bikin performanya tambah turun. Nah, ini semua masih full standar, tapi sebelum kita mulai kita mau lakukan dulu yang namanya dyno test untuk kumpulin data logging, dan juga untuk melakukan power check. Perbedaannya seberapa jauh sih antara mobil full standar dengan yang kemarin yang udah ganti intake dan exhaust, plus di mobil ini sendiri yang nanti udah diganti parts macam-macam dan kita custom tuning. Ikuti terus gue di video ini. Berikut hasil data yang kita collect dari GR Yaris ini versus GR Yaris yang kita udah bahas kemarin ya, yang di YouTube channel kita tuh warna putih. Nah, jadi yang ini adalah full stock ya. Jadi mobil GR Yaris full stock dengan power dan torsinya kita bisa lihat nih. Yang warna kuning dan warna merah ini adalah full standar, sedangkan yang kemarin ini GR Yaris yang udah sempat diganti full exhaust dan juga penggantian air intake. Nah, tapi yang kita kaget, nyata kita nggak expect bedanya sejauh ini hanya dari intake dan exhaust. Nah, kita bisa lihat ya, dengan penggantian intake exhaust saja masa dari 186 naik 221, bahkan sampai 228. Ya, jadi menurut kita ini ada sesuatu yang benar-benar beda nih di mobilnya. Dan memang betul setelah kita cek ya dari data logging kita bisa lihat di mobil GR Yaris yang spek ATPM lokal, ya, dia tidak ada yang namanya intercooler sprayer. Jadi nggak pakai air pendinginan intercoolernya. Dia hanya andalin udara, sehingga ketika kita run aja ini full stock ya kondisinya ya, dari RPM 2000 nih. Sini kita bisa lihat RPM 2000, dan kalau kita geser ke kanan, makin ditarik itu temperaturnya, itu boost temperaturnya makin tinggi, mencapai sampai 63 derajat Celcius. Ya, ini mengakibatkan dengan boost standar aja dia udah cukup panas. Nah, tapi yang kemarin dengan GR Yaris yang versi IU, ya gue juga bahkan nggak ngerti kemarin itu IU atau bukan. Ternyata dikasih tahu teman bahwa itu adalah spek IU. Kita bisa lihat di sini ya, perbedaannya adalah intake air temperature-nya selama run itu dia bisa stabil di 36 derajat, dan bahkan sampai kelar run aja itu dia baru naik ke 40 karena udah nggak ada air yang disemprot. Nah, jadi di sini kita bisa lihat perbedaan yang sangat signifikan itu dari power itu karena dia ada yang namanya intercooler water sprayer. Di bagian belakang ini kita bisa lihat ya, jadi buat kalian tahu mobil kalian ada sprayer apa enggak, buka belakang bagasi. Di sini nih harusnya ada semacam tangki putih ya. Dia tangki putih itu dia yang menyimpan air untuk supply ke dia punya intercooler sprayer. Posisi sprayer itu kalau di mobil ada di sini nih. Dia harusnya di bagian sini intercooler. Atasnya ini ada yang namanya intercooler sprayer.
Ya, sedangkan yang ini tidak ada karena ini adalah spek ATPM. Sekarang kita bisa lihat knalpot standar mobil Yaris nih, ini bagian belakangnya ya. Dari diameternya sih terlihat pipingnya ini sekitar 2,5 in ke kanan kiri ini sekitar 2 in kecil. Nah dari bagian ini kita akan ganti full sampai pojok. Kita akan mulai dari penggantian belakang, tengah, downpipe dan juga sampai ke downpipe. Downpipe kita akan ganti dengan katalik yang hilang atau jadi disebutnya headless downpipe. Langsung aja kita bongkar, kita bandingin dengan knalpot baru yang kita mau pasang. Nah, akhirnya ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Modifikasi budget Sultan, hasilnya bagaimana nih kira-kira ya. Barang-barang yang dipakai ini bukan kelas kakap, semuanya merek top punya. Dari Intech, Venturi Carbon, downpipe-nya Grady, knalpot ke belakang pakai Akrapovic, dan intercooler-nya HKS. Sekali lagi ini adalah mobil Yaris yang ATPM, bukan yang tipe IU ya. Jadi dia tidak ada intercooler sprayer. Masalahnya kemarin adalah temperatur intake-nya jadi terlalu tinggi, padahal masih full standar ya, begitu digas, sehingga power atasnya tuh langsung boyok. Nah, gue penasaran, langsung aja kita dyno kondisi ECU standar dengan parts begini, yuk kita lihat. Guys, hasilnya ternyata luar biasa bagus. Gua aja kaget banget tadi waktu kita gas, langsung aja kita kasih lihat yuk hasilnya seperti ini. Nah, jadi kemarin waktu full standar, waktu dia datang pertama kita collect data dulu, kita bisa lihat power itu tercapai 186 wheel horsepower. Dan kita compare dengan Yaris putih, waktu itu udah ada penggantian knalpot air intake, tapi intercooler juga dia standar. Cuman di mobil dia itu diganti yang namanya, sorry bukan diganti, di mobil dia itu sudah terdapat yang namanya water spray intercooler. Nah makanya intake air temperature juga bagus, power atasnya bisa mantap nih ya. Sedangkan di mobil kita ini kita ganti intercooler dengan HKS tapi tidak ada sprayer, dan berikut hasilnya. Wow, 240 wheel horsepower, ini masih belum tuning, hanya dari parts-parts kita aja kita bisa lihat ya. Gainnya bahkan lebih mantap daripada mobil yang kemarin menggunakan water spray intercooler. Torsinya juga kita bisa lihat, kita dapat jauh lebih besar, lebih tajam ya torsinya. Sehingga kita yakin bahwa parts yang kita pasang ini semua tidak ada yang menurunkan tenaga, tapi memberikan efek positif ke semuanya. Nah dari sini, powernya akan kita naikin lagi, kita halus-halusin lagi grafiknya biar lebih bulat dengan tuning IP-Tune. Tunggu, habis ini kita akan tuning, kita bahas lagi hasilnya. Nah, kita udah selesai tuning mobilnya. Sebelum gue bahas hasilnya, gue mau kasih lihat sedikit lagi mengenai barang-barang yang udah kepasang. Kemarin belum sempat gue review. Pertama, kita bisa lihat sekarang di depan kita ada si Venturi Air Intake Carbon. Nah, jadi carbon intake ini bentuknya jadi besar sekali ya, diameternya jadi gede banget nih. Mobil 3 silinder 1600, tapi intake-nya aja udah lebih gede daripada mobil Supra 2JZ nih. Gokil banget ya. Intake-nya ininya carbon fiber asli Kevlar, dan suaranya jadi sangar banget guys. Di gas tuh jadi lebih ada bunyi ngencos-ngencos kayak begini. Terus yang udah kepasang juga mobil ini adalah intercooler front mount-nya HKS. Jadi di sini kita sengaja lepas dulu plat nomornya biar nggak ngalangin udara. Terus di sini nggak dikasih tulisan HKS-nya karena owner bilang biar terlihat standar ya. Jadi kalau dicat-cat tulisan HKS kelihatan mobilnya tuningan banget gitu. Nah ini udah kepasang, walaupun tidak ada water air intercooler, tapi intercooler ini efektif banget buat nurunin temperatur ya. Jadi udah kita lihat di data logging kita, plus di dyno juga tadi terbukti power up. Terus bagian tengah belakang knalpot dari downpipe ya, kita udah ganti menggunakan Grady.
Belakangnya kita lihat yuk merek Akrapovic. Nah, kalau sebelumnya kita suka ledekin knalpotnya itu kayak vacuum cleaner karena digas cuma bunyi sok gitu doang. Yang sekarang ini bentuknya udah kayak ini ya. Kalau kalian tahu anime Gundam tuh, Gundam, ini nih tampilannya udah cocok banget nih. Kalau Jepang kan tampilan ini matanya nih kayak begini ya, ada LED bar, terus bentuknya agak kaku. Nah sekarang knalpotnya bener-bener bentuknya nih kayak exhaustnya Gundam nih kalau kita lihat. Jadi Akrapovic bentuknya cocokin banget sama desain dari bodinya GR Yaris. Selain tampilannya keren, bodinya juga terlihat jadi lebih penuh, lebih gemuk. Dan juga bobotnya lebih enteng karena orinya itu menggunakan bahan ini ya stainless yang sekarang menggunakan titanium. Suaranya sekarang udah nggak main-main lagi. Kalian bisa dengar tadi waktu kita lakukan gaspol, suaranya sekarang udah kayak mobil balap jadinya. Nah sekarang kita mau lihat hasilnya setelah kita tuning. Nah, jadi kita sudah lakukan custom tune tadi ya, nggak secepat itu, tapi memang kita lakukan final tuningnya itu biar kita dapat hasil yang terbaik buat mobil ini. Jadi sebelumnya tadi kita ada beberapa mapping kan yang boostnya agak tinggi, kita coba lihat, tapi ternyata dengan boostnya lebih tinggi, membuat dia tidak konsisten powernya. Jadi ntar bisa bagus, ntar berikutnya runnya agak turun, sehingga gue nggak mau mendapatkan hasil besar daripada mobil yang boostnya dipol-polin gitu, selain berbahaya ke mesinnya juga, terus udah gitu juga membuat mobilnya tidak stabil ya. Selain safety, tentunya kita harus pikirin juga dia punya reliability dari mobilnya sendiri. Nah di sini setelah kita tuning kita bisa lihat ya sebelumnya waktu dia datang warna kuning full standar, ini dengan parts upgrade warna merah, dan sekarang kita dapat hasil yang sangat luar biasa setelah tuning ya. Kita bisa lihat nih dari RPM bawah naiknya tuh gainnya sangat terlihat banget nih. Nah sekarang kita dapat gain sampai 259 wheel horsepower dan aslinya itu dari 184,2. Kalau kita lihat sekarang grafik torsinya juga yang standarnya di sini kita bisa lihat ya, ada kayak semacam lag dulu, ada dip dulu di sini torsinya, lalu setelah ganti parts dapat 338 dan setelah tuning kita dapat sampai 372,7 wheel horsepower, Newton meter on wheel. Ya, jadi ini bisa dilihat sangat-sangat jauh sekali naiknya. Terus yang on engine ya, dari yang waktu datang 248 horsepower, sekarang mencapai 349. Ya, gokil banget. Keren banget, dari 3 silinder 1600 sekarang bisa naik sampai 100 horsepower, masih menggunakan turbo standar, mesin internal juga masih standar. Sepertinya kita udah cukup sampai di sini dulu, nggak perlu untuk naikin power. Berikutnya kita akan upgrade pengereman dan juga suspensi biar mobil ini siap untuk masuk track day. Nah, mobil ini jadi mobil terakhir yang kita tuning sebelum kita mau libur untuk tahun baru. Jadi gue excited banget ya, akhirnya di akhir tahun kita bisa tutup dengan mobil yang sangat-sangat spesial. 3 silinder 1600, sebelumnya gue selalu remehin banget mobil ini karena menurut gue 3 silinder 1600 bisa apa gitu kan. Tapi setelah gue lihat powernya dan gue tuning langsung, wah ini mobil gokil, top. Apalagi nanti kita akan kedatangan GR Corolla juga ya tahun depan, udah keluar di Indonesia, pasti itu lebih top lagi karena mesinnya udah ada revisi di bagian turbo, di bagian internal. Kayaknya sih 3 silinder Toyota nggak main-main, bisa keep up sama 4 silinder turbo. Nah, jadi buat kalian yang punya mobil ini full standar kayaknya kurang spesial gitu. Mobilnya udah spesial, tapi kalau dipakai dirasa juga ya gitu-gitu aja. Daripada kalian kecewa dan bosen, lebih baik dibawa aja ke sini, kita upgrade ya. Selain power bisa naik, more fun to drive, dan juga kita setting custom tune di dyno lebih aman dan juga tidak ibaratnya asal-asalan seperti itu. Nah, jadi buat yang berminat langsung aja mampir sini, kita nanti discuss sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Oke, kalau gitu gue Davin pamit diri dulu, sampai sini videonya. Nanti kita akan kembali dengan video